Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita akan tutup materi structure ya, karena di chapter 10 nanti adalah chapter terakhir untuk bagian structure. Nah, di chapter 10 kita akan membahas tentang anak kalimat atau istilahnya kalau di buku nyebutnya dependent clause gitu ya. Nah, jadi dependent clause itu sebenarnya bentuk di dalam kalimat. Kan sebelumnya kita sudah belajar tentang frase ya, teman-teman. Jadi kalau ada gabungan kata menempati satu posisi di dalam kalimat, nah itu adalah frase. Misalnya di subjek ada lebih dari satu kata, tapi jadi satu di subjek. Nah, itu yang disebut dengan frase. Nah, ketika gabungan kata itu berupa conjunction subjek predikat, itu bukan lagi frase ya, tapi itu adalah dependent clause atau anak kalimat. Jadi bisa dibilang sederhananya adalah dependent clause ini conjunction subjek predikat yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Misal teman-teman, subjeknya itu berupa conjunction subjek predikat. Atau kalau nggak gitu, objeknya itu berupa conjunction subjek predikat. Atau misalnya keterangannya itu berupa conjunction subjek predikat. Nah, satu posisi kalimat jika terdiri dari susunan CSP itu anggap jadi satu kesatuan dan itulah yang disebut dengan anak kalimat. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada CSP yang mana conjunctionnya itu selain fanboys itu sudah fix. SP setelah atau subjek predikat setelahnya itu dijadikan satu yang mana itu nanti membentuk kesatuan. Gitu ya. Jadi satu gitu teman-teman. Nah, contoh dari anak kalimat di dalam kalimat utuh itu adalah I like the way you think. Saya suka bagaimana kamu berpikir atau saya suka caramu berpikir. Nah, di situ subjeknya adalah I, predikatnya adalah like, kemudian like kan butuh objek, teman-teman. Menyukai itu butuh objek. Nah, menyukai apa? Nah, di situ setelahnya objeknya itu adalah bagaimana kamu berpikir. Dia berbentuk conjunction subject predikat. Nah, jadi objeknya ini jadi satu, CSP ini, teman-teman. Dari the sampai think ini. Di dalam objeknya itu ada conjunction subject predikat. Nah, inilah yang disebut dengan anak kalimat ya atau dependent clause tadi dan dia fungsinya sebagai objek tadi teman-teman di sini ya. Kemudian contoh kedua, I was driving when you called last night. Saya lagi nyetir ketika kamu menelpon tadi malam. Nah, di sini letaknya juga terletak di setelahnya predikat ya, teman-teman. Tapi teman-teman perlu pahami bahwa yang atas itu CSP-nya sebagai objek, sedangkan yang bawah itu bukan, teman-teman. Ya, jadi subjeknya I, predikatnya adalah was driving, sedang mengemudi atau sedang nyetir ya. When you called last night itu kan kalau diartikan ketika kamu nelpon tadi malam, itu menunjukkan keterangan waktu, teman-teman. Jadi CSP ini bukan sebagai objek tapi sebagai keterangan waktu. Gitu ya. Dan keterangan waktu itu yang membedakan dengan objek. Keterangan ya, keterangan dan objek itu yang membedakan. Objek itu tempatnya sudah fixed. Nggak bisa teman-teman pindah kemana-mana. Tempatnya hanya bisa di setelahnya predikat. Sedangkan keterangan itu boleh teman-teman pindah ke paling depan sebelum subjek tanpa merubah arti. Ya, jadi I was driving when you called last night itu bisa. Jadi when you called last night, I was driving. Titik. Nah, nanti kalau diartikan sama, teman-teman. Jadi kalau yang seperti ini dulu, yang I was dulu, jadinya saya lagi nyetir ketika kamu nelpon tadi malam. Nah, tapi kalau when-nya sampai night-nya ini dipindah ke depan, nanti jadi ketika kamu nelpon tadi malam, saya lagi nyetir. Seperti itu. Artinya sama, pesannya sama, tidak ada bentuk kalimat yang salah. Sama kayak kita misalnya bilang, saya bertemu Mr. P kemarin. Nah, di situ kan ada keterangan kemarin ya, teman-teman. Itu bisa teman-teman pindah ke depan tanpa merubah arti. Jadi kemarin saya bertemu Mr. P. Nah, itu keunikan dari keterangan, teman-teman ya. Jadi keterangan itu boleh teman-teman pindah kemana-mana. Itu kita bahas di hari ketujuh, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir contoh dari anak kalimat. Misalnya, teman-teman. The man that you called last night works as a lawyer. Ini kalau diartikan, pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, di sini subjeknya adalah the man, predikatnya adalah works ya, teman-teman. Kemudian setelahnya diikuti keterangan. Nah, di situ ada setelahnya the man itu ya, teman-teman, ada that you called last night. Itu kan kalau diartikan yang kamu telepon tadi malam. Yang mana yang kamu telepon tadi malam itu maksudnya adalah pria, si man ini, teman-teman. Yang mana man itu kata benda. Nah, yang fungsinya menjelaskan kata benda adalah kata sifat.
Nah, jadi CSP di sini atau anak kalimat di sini fungsinya itu sebagai kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Nah, dari fungsinya tadi, halo, tes tes. Teman-teman apakah bisa mendengar suara saya? Oke, mohon maaf ya teman-teman, saya terlempar dari Zoom karena memang sepertinya nggak tahu kenapa akhir-akhir ini Telkomsel sering banget ada gangguan di jam-jam segini. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Jadi dari contoh-contoh yang barusan saya berikan kepada teman-teman tadi, eh, anak kalimat itu dibagi menjadi tiga jenis ya. Jadi ada tiga jenis anak kalimat. Yang pertama ada namanya noun clause. Noun clause itu adalah anak kalimat atau dependent clause atau CSP yang menempati tempatnya kata benda di dalam kalimat. Nah, kata benda itu tempatnya di mana saja. Nah, ini kita bahas di hari pertama dan hari ketiga, teman-teman. Ya, di hari pertama kita belajar bahwa noun atau kata benda itu tempatnya bisa sebagai subjek. Nah, di hari ketiga kita juga belajar kalau noun atau kata benda itu juga bisa menempati tempatnya objek. Ya, jadi hanya beda tempat saja, teman-teman. Nah, sama CSP ini nanti kalau dia adalah noun clause itu tempatnya kalau nggak di subjek ya di objek. Dan contoh dari noun clause tadi adalah yang I like the way you think tadi teman-teman. The way you think-nya itu adalah noun clause ya atau anak kalimat yang fungsinya sebagai noun lebih tepatnya menempati tempatnya objek. Seperti itu. Jadi noun clause tapi sebagai objeknya kalimat ya. Dia apakah bisa secara itu dijadikan subjek? Jawabannya bisa, teman-teman. Contoh ya, bagaimana kamu berpikir membuatku terkesan, misalnya seperti itu. Jadi, the way you think impresses me. Nah, itu subjeknya the way you think, predikatnya adalah impresses. Di dalamnya subjek ada CSP. Jadi di dalamnya subjek ada subjek, teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya selain noun clause ada juga adverb clause. Jadi CSP yang menempati tempatnya keterangan. Nah, di hari ketujuh kita sudah belajar ya, teman-teman, keterangan kapan dibutuhkan ketika posisi-posisi kalimat yang lain sudah terpenuhi. Jadi adverb atau keterangan ini adalah jenis kelas kata yang paling tidak penting di dalam kalimat. Ya, jadi dia boleh ada ketika yang lain sudah lengkap. Jadi misalnya subjek, predikat, kalau predikatnya butuh objek, dahulukan objeknya. Ya, teman-teman. Nah, tapi kalau predikatnya tidak butuh objek, misalnya pasif gitu ya, atau misalnya predikatnya itu sudah punya objek misalnya, butuh objek dan setelahnya sudah punya objek. Nah, barulah kalau misalnya teman-teman harus memasukkan CSP yang bisa dimasukkan adalah adverb clause itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi adverb clause itu fungsinya sebagai keterangan. Entah itu keterangan tempat, keterangan waktu, itu nanti bisa diketahui dari arti conjunctionnya. Ya, kalau kita pakai when artinya ketika, berarti nanti CSP-nya itu sebagai keterangan waktu. Misalnya kita pakai where, misalnya ya, atau wherever misalnya, dimanapun kamu bekerja misalnya gitu ya. Jadi itu nanti menjadi keterangan tempat dan lain-lain seperti itu. Nah, contohnya yang when you called last night tadi teman-teman itu adalah adverb clause ya, lebih tepatnya adverb of time. Oke. Dan yang terakhir conjunction subject predikat atau kita sebut dengan anak kalimat tadi atau dependent clause tadi itu juga bisa menjadi kata sifat. Nah, kata sifat atau adjektif kita bahas di hari ke-6, teman-teman. Fungsi kata sifat di dalam kalimat cuma satu, yaitu mensifati kata benda. Nah, jadi nanti kalau teman-teman menemukan ada CSP yang dia itu nempel di setelahnya kata benda, nah itu adalah adjective clause ini. Gitu ya, dan sekali lagi saya ulangi, adjective clause ini tidak bisa berdiri sendiri di kalimat tanpa kata benda yang dijelaskan. Nah, sebenarnya umumnya ya atau aturan dasarnya kata sifat itu harus nempel dengan benda yang dijelaskan. Jadi benda yang dijelaskan kemudian adjective clause seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh yang di awal tadi saya berikan kepada teman-teman itu adalah yang that you called last night, yang kamu telepon tadi malam. Itu menjelaskan kata benda man atau mensifati kata benda man, pria seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan adjective clause, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa memudahkan kita mengerjakan soal structure TOEFL yang berhubungan dengan anak kalimat ini atau dependent clause ini, teman-teman penting untuk mengetahui
conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat. Jadi noun clause itu conjunctionnya apa, adverb clause itu conjunctionnya apa, adjective clause itu conjunctionnya apa. Supaya memudahkan teman-teman kalau nabrak atau ketemu dengan soal ini. Dan soal ini tuh sering banget keluar teman-teman di soal structure TOEFL. Gitu ya. Maka kita bahas conjunction apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat. Oke. Yang pertama conjunction apa aja yang dipakai oleh noun clause. Nah, noun clause itu menggunakan 3 kategori conjunction ini ya, teman-teman. Yang pertama adalah that yang artinya bahwa. Ya, jadi that ini bisa dipakai oleh noun clause. Jadi di subjek atau di objek dia bisa, ya. Kemudian if atau whether. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa if di sini ini bukan yang artinya jika atau seandainya ya. If di sini artinya adalah apakah. Sama kayak whether, teman-teman. Karena kalau if yang artinya jika atau seandainya itu miliknya adverb clause, bukan miliknya noun clause. Nah, di sini if yang miliknya noun clause itu artinya apakah atau entah. Seperti itu sama kayak whether, teman-teman. Dan if yang artinya apakah ini tidak boleh teman-teman pakai di awal kalimat. Beda dengan if yang adverb, boleh di awal kalimat. Gitu ya. If ini hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Jadi hanya bisa dipakai ketika anak kalimat atau noun clause-nya itu sebagai objek, teman-teman. Kemudian berikutnya, conjunction yang terakhir adalah 5W1H. Nah, semua 5W1H atau semua kata tanya itu bisa dijadikan conjunction-nya noun clause. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah conjunction-conjunction yang dipakai oleh noun clause. Nah, sekarang lanjut ke conjunction apa aja yang dipakai oleh adverb clause. Nah, adverb clause itu hampir semua conjunction yang murni ya, teman-teman, itu adalah miliknya adverb clause. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati, conjunctionnya adverb clause ini kadang itu ada memiliki cabangan kelas kata, teman-teman. Contoh nih, after. After itu kan artinya setelah, teman-teman. Nah, kalau teman-teman cek di kamus, after itu memiliki 3 kelas kata ya. Sebentar, saya bukakan dulu, teman-teman. Nah, kelas kata pertama, after itu ternyata dijadikan satu, teman-teman ya. Ini gak enaknya kamu Longman ini. Harusnya dipisah-pisah supaya teman-teman bisa membedakan dari eh, contohnya. Tapi nggak apa, ini nanti saya tunjukkan bedanya, teman-teman ya. Jadi after itu bisa jadi preposisi, bisa jadi conjunction, bisa juga jadi keterangan itu sendiri. Nah, cara membedakannya ya teman-teman berpatokan dengan materi tentang preposisi, materi tentang conjunction, materi tentang keterangan. Nah, preposisi dan adverb atau keterangan sudah kita bahas di hari ke-7 ya. Conjunction kita bahas di hari kedua. Preposisi itu setelahnya wajib ada kata bendanya yang nantinya dirubah jadi keterangan. Contoh teman-teman. After the war, many soldiers stayed in France. Nah ini after the war, afternya itu preposisi teman-teman. Gitu ya. Karena after the war itu, dan itu boleh teman-teman pindah ke belakang. Jadi many soldiers stayed in France after the war. Banyak tentara tinggal di Prancis setelah perang tersebut. Setelah perang tersebut, banyak tentara yang tinggal di Prancis seperti itu. Jadi after yang diikuti kata benda berarti afternya itu preposisi gitu ya. Nah tapi kalau afternya itu diikuti subjek predikat berarti itu conjunction ya. Kembali ke aturan conjunction teman-teman, materi kita hari kedua. Setelahnya harus ada subjek predikat. Contoh nih teman-teman, kita cari ya after diikuti subjek predikat. Nah contohnya ini. After you called the police, what did you do? Setelah kamu mau menelpon polisinya, apa yang kamu lakukan? Nah, di situ kan setelahnya after ada subjek you, predikatnya adalah would called. Sorry, di sini ini had ya teman-teman, ini bukan would, ini had. Jadi setelah kamu menelpon polisinya, jadi after you had called the police, what did you do? Nah, di situ subjeknya you, predikatnya had called yang pertama ya. Eh, Predikat kedua adalah did do auxiliary verb, teman-teman. Subjeknya adalah you. Nah, ini pertanyaan. Kebetulan munculnya contoh di sini adalah pertanyaan. Kalau di soal structure TOEFL tidak ada pertanyaan ya. Jadi inversi yang seperti ini ada word-nya ini nggak akan pernah. Makanya kalau teman-teman menemukan 5W1H, anggap sebagai conjunction ya, bukan kata tanya. Nah, contoh lagi nih yang gampang ya, yang bukan pertanyaan ini, teman-teman. Jadi Zimmerman
changed his name after he left Germany. Zimmerman itu mengganti namanya atau merubah namanya setelah dia meninggalkan Jerman. Nah, afternya di sini ini conjunction, teman-teman. Dari mana kita bisa tahu? Karena setelahnya subjek dan predikat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah after yang dia itu adverb. Nah, kalau keterangan tidak boleh dikasih objek ya. Keterangan kalau sudah lengkap, teman-teman, sudah jadi keterangan, itu nggak boleh lagi dikasih objek kayak preposisi, nggak boleh. Setelahnya juga bukan, dia tidak menghubungkan dua SP. Jadi kalau sudah ada SP, maka tidak perlu ditambah SP lagi. Berarti itu adalah adverb. Kalau teman-teman menemukan after yang berdiri sendiri. Contoh ya, teman-teman, kita cari after yang tidak ada objeknya juga tidak ada subjek predikat setelahnya. Nah, contohnya di kalimat terakhir ini. People still remember the 1958 revolution, koma, and oh sorry, ini nggak ada komanya, maaf. Ternyata di sini yang dihubungkan dua noun ya, teman-teman. Objek. Yang pertama, the 1958 revolution, ya. Jadi orang masih mengingat revolusi yang tahun 1958 dan juga apa yang datang berikutnya. Nah, after di sini artinya berikutnya atau setelahnya. Nah, setelahnya ini nggak ada subjek predikat lagi, teman-teman. Ya kan, itu kan langsung dikasih titik. Seperti itu. Nah, inilah after yang keterangan. Seperti itu. Nah, itu cara membedakannya ya. Nah, ini yang saya maksud tadi, hati-hati dengan conjunction miliknya adverb clause. Kadang beberapa itu memiliki kelas kata lain berupa preposisi juga keterangan itu sendiri. Contohnya after ya. Tapi tadi sudah saya tunjukkan ya, teman-teman, cara membedakannya. Oke, jadi cara membedakannya ya, kembali ke materi kita setiap kelas kata tadi. Oke. Kemudian contoh berikutnya setelah after kita punya although. Nah, kalau although itu cuma bisa jadi conjunction, teman-teman. Gitu ya. Artinya meskipun as itu ketika, as if seolah-olah, as long as. Nah, kalau teman-teman menemukan ada as, kata sifat atau kata keterangan ketemu as lagi, itu bisa teman-teman jadikan satu kesatuan, ya. Bisa jadi conjunction, bisa jadi preposition. Nah, di sini yang kita bahas yang conjunction. Jadi setelahnya harus SP ya, yaitu selama. Dan dia ini mirip kayak more than, teman-teman. Boleh diinversi setelahnya. Gitu ya, boleh diinversi, boleh tidak. Tapi kalau soal inversi untuk as-as ini tidak pernah keluar di soal structure TOEFL. Makanya dulu tidak saya berikan. Seperti itu. Kemudian ada before, artinya sebelum, mirip kayak after ya. Teman-teman harus hati-hati, dia punya kelas kata preposisi, juga punya kelas kata adverb. Gitu ya. Kemudian ada because, artinya karena, even though itu sinonimnya although, teman-teman, artinya meskipun. Atau kalau teman-teman menemukan though saja, nggak ada evennya, nggak ada all-nya, itu juga conjunction. Artinya meskipun, teman-teman. Kemudian ada if. Nah, di sini if yang artinya jika atau seandainya, ya, itu tadi adalah miliknya adverb clause. Tapi kalau if yang artinya apakah, itu miliknya noun clause, teman-teman. Oke. Kemudian ada in case, biasanya ada that-nya ya. In case that, kadang in case saja artinya andaikan nanti. In order that, supaya. Provided, biasanya ada that-nya, biasanya tidak. Kalau di soal structure TOEFL ini baru keluar satu kali, teman-teman, yang tidak ada that-nya. Tapi sama, ada that atau tidak, itu provided juga bisa jadi conjunction. Artinya asalkan. Kemudian ada since, artinya bisa sejak, bisa karena, tergantung subjek predikat setelahnya atau maknanya kalimatnya nanti. Kemudian ada so that, artinya sehingga, unless, kecuali jika, until, sampai. Nah, until ini juga punya kelas kata preposisi ya, teman-teman. Jadi dilihat setelahnya dulu apakah subjek predikat atau hanya kata benda saja. Kemudian ada when, artinya ketika, whenever, kapanpun, sama kayak every time. Jadi every spasi time itu juga conjunction, teman-teman ya. Artinya kapanpun, where, di mana, whereas, namun, well, sedangkan, dan masih banyak lagi. Tidak cukup kalau kita masukkan dalam satu slide. Intinya conjunctionnya adverb itu paling banyak, teman-teman. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, sebentar. Untuk since, kapan menjadi karena dan kapan menjadi sejak. Kalau menjadi since itu diikuti present ya, teman-teman. Kalau di artinya sejak, dia diikuti lampau. Jadi kalau since subjek predikat, predikatnya verb 2, berarti since-nya artinya sejak. Gitu ya. Contohnya sejak saya bertemu kamu, eh, saya misalnya menjadi semangat misalnya gitu. Jadi
Since I met you, misalnya ya, I feel energized, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang karena misalnya nih, since birds have wings, karena burung itu punya sayap, they can fly, seperti itu. Jadi since itu yang artinya sejak, pasti diikuti lampau. Sejak itu dari dulu ya, teman-teman, bukan dari setiap hari terjadi, seperti itu. Itu cara membedakannya. Oke, lanjut lagi ke jenis conjunctionnya adjective, teman-teman. Nah, adjektif ini conjunctionnya sebenarnya tidak banyak ya, teman-teman. Tapi ini yang paling sering keluar di soal karena memang ada sedikit apa ya, aturannya itu agak-agak ribet seperti itu. Nah, tapi di sini saya sampaikan, mohon nanti setelah kelas diikuti rekaman untuk mengambil catatan, teman-teman. Yang pertama adalah yang artinya yang. Untuk bilang yang, kita bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai who, juga bisa pakai whom, walaupun whom ini tidak pernah keluar ya di soal structure TOEFL. Maksud saya belum pernah keluar, teman-teman, sejauh saya tes ini. Nah, kalau that, which sama who itu sering keluar. Nah, sekarang saya jelaskan bedanya satu persatu. Yang pertama, that yang artinya yang itu sebelumnya tidak boleh ada koma, tidak boleh ada satu koma sebelumnya that itu, teman-teman. Gitu ya. Dan benda yang dijelaskan boleh bebas, boleh benda manusia ataupun yang selain manusia. Gitu ya. Kalau which itu sebelumnya kalau mau dikasih koma silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Ya, yang menjadi pembedanya adalah yang dijelaskan, teman-teman. Which ini hanya bisa menjelaskan kata benda selain manusia. Dia tidak bisa menjelaskan manusia. Misalkan di sini teacher, nggak boleh pakai which, teman-teman. Gitu ya. Karena teacher itu manusia. Misalnya lagi misalnya adalah engineer, insinyur, nggak boleh pakai which. Ya, karena insinyur atau engineer itu adalah manusia, gitu ya. Nah, kalau who ini baru dia menjelaskan kata benda manusia, teman-teman ya, tapi tidak boleh untuk benda selain manusia, gitu ya. Misalnya kita menjelaskan meja, the table, itu nggak boleh pakai who, teman-teman. Meja kan benda mati harusnya pakainya which, seperti itu. Itu ya, tapi kalau teacher tadi boleh pakai who. Misalkan guru yang sedang berdiri di sana, nah itu pakainya who, teman-teman. Yangnya itu, gitu ya. Nah, sedangkan whom ini dia mirip kayak who ya, dia hanya bisa dipakai untuk menjelaskan manusia. Sebelumnya kalau pakai koma nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa ya. Dia hanya bisa menjelaskan manusia, tidak bisa menjelaskan selain manusia, teman-teman. Nah, yang membedakan dengan who adalah whom ini setelahnya wajib ada subjeknya. Wajib, teman-teman ya. Kemudian predikat. Sedangkan who tadi yang atasnya whom ini ya. Jadi that, which sama who ini yang artinya yang untuk adjective clause ini salah satu boleh hilang, teman-teman. Entah subjeknya atau objeknya. Bukan boleh ya, tapi harus. Salah satu harus hilang. Entah itu subjek atau objek, salah satu harus hilang atau tidak boleh lengkap. Oke, nah Leser kalau misalnya predikatnya tidak butuh objek bagaimana? Misalnya to be. Maka yang harus hilang adalah subjeknya karena dia tidak butuh objek, teman-teman. Ya, misalnya kata kerjanya sudah dipasifkan. Ya, terus kan kalau sudah dipasifkan kan nggak boleh ada objeknya. Maka yang wajib hilang adalah subjeknya. Kalau teman-teman pakai conjunction that, which sama who ini. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, mohon nanti mereview kembali lewat rekaman dan dicatat catatan tersebut, informasi tersebut, penggunaan karena ini sering banget keluar, teman-teman. Ya, di soal structure TOEFL yang paling sering keluar itu adjective clause ini. Walaupun yang lain juga keluar ya, tapi yang paling sering keluar adalah adjective clause ini kalau bab 10 maksud saya. Kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda, artinya yang bendanya. Misalnya whose house, yang rumahnya, whose husband, yang suaminya, whose wife, yang istrinya, dan lain-lain. Itu ya. Kemudian ada where, artinya di mana, when, ketika. Nah, itu juga bisa dijadikan adjective clause ketika benda yang dijelaskan, kalau where berarti benda itu adalah keterangan tempat. Ya, teman-teman. Sedangkan when itu adalah benda waktu atau peristiwa sejarah misalnya. Nah, itu pakainya when itu adjective clause. Seperti itu. Nah, ini sekali lagi jangan dihafal. Vocab itu jangan dihafal ya, teman-teman. Dicatat aja di buku catatan teman-teman. Kemudian nanti sambil latihan, sambil dibuka catatannya sendiri, itu nanti akan hafal dengan sendirinya seperti itu. Oke. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke materi terakhir dependent clause, saya ingin menambahkan sedikit untuk conjunction. Tadi kan saya sampaikan ya, teman-teman, ada conjunction yang penggunaannya khusus atau unik.
Nah, khusus atau uniknya itu apa? Yaitu subjek atau objek setelahnya tidak boleh lengkap alias salah satu teman-teman harus hilangkan. Gitu ya. Nah, conjunction-conjunction yang penggunaannya unik itu adalah ini. Nah, kalau teman-teman menemukan conjunction-conjunction yang ini yang saya tampilkan ini, cek dulu setelah titik-titik itu lengkap atau tidak atau setelahnya nanti itu lengkap atau tidak. Karena kalau lengkap tidak boleh, teman-teman. Berarti bukan conjunction itu jawabannya. Ya, tapi kalau misalnya tidak lengkap, misalnya subjeknya hilang atau misalnya subjeknya ada, nah tapi objeknya yang hilang padahal predikatnya butuh objek. Nah, berarti teman-teman pakai conjunction-conjunction ini. Gitu ya. Contohnya ada which, who, that yang artinya yang tadi miliknya adjective clause tadi, teman-teman. Gitu ya. Kemudian whose yang diikuti kata benda. Nah, whose yang diikuti kata benda itu kalau di soal structural memang biasanya atau umumnya miliknya adjective clause walaupun dia juga bisa punyanya noun clause. Beda penggunaan ya, teman-teman. Nah, di penggunaan noun clause saya belum pernah nemu. Ya, jadi yang penggunaannya adjective clause artinya sebelumnya nanti pasti ada kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Oke. Kemudian ada what sama who. What di sini artinya apa yang, who-nya itu siapa yang. Ini miliknya noun clause 5W1H ya, teman-teman. Kemudian ada whatever, apapun yang, whoever, siapapun yang sama. Ini juga miliknya noun clause. Nah, conjunction-conjunction yang saya tampilkan ini tidak boleh lengkap. Setelahnya salah satu harus hilang. Entah itu subjeknya atau objeknya. Jika kata kerja setelahnya atau predikat setelahnya itu memang tidak butuh objek, maka yang teman-teman harus hilangkan adalah subjeknya. Itu ya, teman-teman. Nah, contoh kalimatnya nih. Mungkin misalnya kita mau bilang dalam bahasa Indonesia atau misalnya buku yang kamu beli kemarin memiliki sampul yang bagus. Nah, misal kalimat dalam bahasa Indonesianya seperti ini, teman-teman. Buku yang kamu beli kemarin memiliki sampul yang bagus. Nah, itu kalau di bahasa Inggris kan, the book that you bought yesterday has, pakai has boleh, pakai had juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Misalnya pakai had nggak apa-apa, had good covers, misalnya seperti itu. Nah, di sini predikatnya ada dua, teman-teman. Bought sama had. Nah, bought itu verb 2 dari kata buy. Ya, yang mana kalau teman-teman cek di kamus, nah buy itu termasuk ke dalam kata kerja yang transitif, teman-teman. Artinya membeli, gitu ya. Jadi dia harus ada objeknya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang saya berikan, saya contohkan tadi, teman-teman, the book that you bought yesterday had good covers. Nah, itu kan nggak ada objeknya, langsung diikuti yesterday. Seperti itu. Nah, itu yang saya maksud salah satu harus hilang. Atau misalnya subjeknya yang hilang. Contoh ya, eh, orang yang menelponmu tadi malam adalah Mr. P misalnya. Jadi, the man that called you last night ya was Mr. P. Nah, setelahnya that langsung diikuti called, teman-teman. Setelah conjunction langsung predikat. Orang yang menelponmu tadi malam adalah Mr. P. Seperti itu. Nah, itu contoh conjunction ini setelahnya tidak boleh lengkap ya. Justru kalau lengkap gak enak, teman-teman. Orang yang dia menelpon kamu tadi malam itu adalah Mr. P. Jadi pemborosan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke berikutnya, teman-teman. Nah, dependent clause ini atau anak kalimat ini yang terakhir ada reduction ya atau abridgment, itu adalah pemendekan anak kalimat. Jadi CSP itu bisa teman-teman pendekkan atau ringkas tanpa merubah artinya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada conjunction tapi subjek predikatnya cuma satu, padahal itu di soal. Di soal kan sudah pasti benar, teman-teman. Dan di pilihan ganda nggak ada subjek predikat lagi. Nah, itu adalah anak kalimat yang sudah dipendekkan. Nah, cara memendekkannya itu setiap anak kalimat itu masing-masing beda-beda, teman-teman. Gitu ya. Yang pertama adalah cara memendekkan noun clause dulu. Kita belajar cara memendekkan noun clause. Nah, kalau misalnya ada conjunction subjek predikat berupa noun clause, untuk memendekkannya, conjunctionnya ini tidak bisa kita hilangkan. Tidak bisa kita eh,
hapus teman-teman. Gitu ya. Jadi harus tetap ada, tapi yang kita rubah adalah subjek predikatnya. Jadi subjeknya kita hapus, predikat karena nggak ada subjeknya harus diganti. Digantinya menjadi to verb satu kalau di noun clause. Ya, contoh nih kalimatnya teman-teman. I don't know what I should do. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah ini kan objeknya hilang karena dia pakai conjunction what teman-teman. Ya kan, jadi what nggak boleh lengkap, subjek atau objek salah satu harus hilang ya. Nah, tapi di situ saya ingin menekankan bahwa ada subjeknya gitu ya, dan ini bisa kita pendekkan karena subjeknya sama dengan induk kalimat yang nggak pakai conjunction. Ya, jadi I sama-sama I, maka conjunction subjek predikat ini boleh kita ringkas tanpa merubah artinya. Nah, jadinya nanti I don't know what to do. Artinya sama teman-teman, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian pemendekan dari adverb, untuk syaratnya ya. Jadi syarat pemendekan noun clause ini eh, apa namanya subjek dari noun clause-nya itu harus sama atau sebelumnya sudah disebutkan di anak kalimatnya. Ya, jadi tempatnya di objek, kemudian sebelumnya sudah disebutkan, contohnya ini subjeknya sama-sama I. Nah, daripada ngulang atau diulang-ulang, subjek yang di anak kalimat itu bisa kita hilangkan. Nah, karena sudah dihilangkan, maka predikat juga harus dirubah, bukan lagi predikat seperti itu. Gitu ya, jadinya I don't know what to do seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya subjeknya beda, misalnya ya, I don't know what he should do. Ini tidak bisa kita pendekkan karena subjeknya beda. He di sini kan beda, sebelumnya belum disebutkan, teman-teman. Ya kan, otomatis eh, apa namanya nggak bisa kita hilangkan he-nya karena dia informasi baru. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada pemendekan dari adverb clause. Untuk memendekkan adverb clause ini mirip dengan noun clause di mana conjunction tidak boleh teman-teman hapus. Jadi conjunctionnya harus tetap ada walaupun sudah dipendekkan SP-nya atau nggak ada subjek predikat setelahnya. Ya, dan cara memendekannya nanti tergantung predikat di dalam anak kalimatnya. Kalau misalnya predikatnya aktif, nah ini materi kita hari ketiga ya, aktif pasif teman-teman. Eh, nanti boleh dicek kembali maksudnya aktif itu bentuknya kayak gimana aja. Nanti kalau dipendekkan conjunction turun alias conjunction harus tetap ada, yang kita hilangkan subjeknya, kemudian predikat kita jadikan verb ing. Gitu ya, contoh teman-teman. When it unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Jadi ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Nah, di situ kan ada mengeluarkan, teman-teman. Itu verb 2 ya, karena ada objeknya di situ. Nah, nanti cara memendekkannya karena subjeknya juga sama-sama Tesla, maka kita hapus subjeknya biar tidak diulang-ulang. Kemudian predikatnya kita jadikan ing karena dia aktif, verb 2 ya. Nah, nanti jadinya when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika mengeluarkan model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik seperti itu. Nah, di situ kalau teman-teman perhatikan ada conjunction when. Nah, tapi subjek predikatnya cuma satu di kalimat ini ya, yaitu Tesla sama set itu predikatnya. Oke, nah karena itu sudah dipendekkan, teman-teman. Kemudian kalau predikatnya pasif, nah nanti jadi conjunction verb 3, teman-teman. Subjeknya hilang, predikatnya kita rubah jadi verb 3-nya saja. Gitu ya. Nah, contohnya misal yang pakai subjek predikat setelah conjunction dulu. When radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika radium ditemukan, radium menjadi sebuah unsur pendobrak gitu ya dalam bidang radioterapi. Nah, itu kan subjeknya sama-sama radium ya, teman-teman. Ini bisa kita hilangkan yang di anak kalimatnya. Kalau yang di induk kalimat nggak boleh diapa-apain ya, teman-teman. Kalimat inti nggak boleh diedit-edit. Yang boleh kita customize itu cuman yang anak kalimatnya. Nah, di situ karena subjeknya sama-sama radium, kita hapus saja. Karena subjeknya hilang, predikat juga tidak boleh dibiarkan tetap jadi predikat. Kita rubah menjadi bukan predikat dan tetap pasif, yaitu verb 3. Nah, jadinya nanti, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur pendobrak dalam bidang radioterapi. Artinya sama, teman-teman. Nah, cuman ada conjunction, cuman subjek predikat cuman satu di kalimatnya.
gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau predikatnya to be, sir? To be kan nggak punya arti, nggak bisa aktif, nggak bisa pasif. Nah, kalau misalnya predikatnya adalah linking verb atau to be yang berdiri sendiri yang nggak punya arti, ya teman-teman, maka hilangkan subjek predikatnya. Hapus aja subjeknya sama predikatnya. Jadi tinggalkan conjunction dengan informasi di setelahnya to be-nya. Contoh ya teman-teman, when we are in Rome, we should do as the Romans do. Nah, itu kalau diartikan ketika kita berada di Roma atau ketika kita di Roma, kita harus bersikap seperti orang-orang Roma. Nah, itu kan predikat di anak kalimatnya itu kan pakai are ya, teman-teman. Linking verb dia nggak punya arti. Hanya buat syarat saja ya. Nah, karena subjeknya pun juga sama-sama we. Nah, ini bisa kita pendekkan anak kalimatnya. Nah, we teman-teman hapus, are juga dihapus karena dia nggak punya arti, teman-teman. Jadi tinggal when sama in Rome saja. Jadinya nanti, when in Rome, we should do as the Romans do. Nah, kalimat ini adalah kalimat English Proverbs, teman-teman, atau peribahasa dalam bahasa Inggris ya. Di Indonesia kita juga punya, ini kalau ditranslate ke Indonesia artinya adalah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya adalah dimanapun kita berada, kita harus menghargai atau menghormati aturan yang ada di tempat itu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah ada conjunction, tapi subjek predikat kalimat ini cuman ini conjunctionnya ada tiga teman, ada dua maaf, yaitu when sama as itu ya. Maka predikatnya harusnya tiga, tapi di sini predikatnya juga cuma dua, karena yang satu sudah dipendekkan seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi fokus ke when we are in Rome menjadi when in Rome. Oke, nah itu adalah cara memendekkan adverbial clause atau anak kalimat yang fungsinya sebagai adverb, kata keterangan. Gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir kita punya adjective clause. Nah, untuk memendekkan adjective clause ini cukup berbeda dari noun clause sama adverb clause. Dan ini nyambung dengan materi kita hari ketiga, teman-teman, tentang aktif pasif ya, verb ing sama verb 3. Nah, adjective clause itu ketika kita pendekkan, conjunctionnya tidak boleh ada. Jadi kalau nggak ada predikat, nggak boleh ada conjunction. Itu di adjective clause ini. Ya, kalau ada conjunction, ya harus ada predikat setelahnya. Dan yang bisa kita pendekkan di adjective clause ini hanyalah which, who, that yang artinya yang. Dan dia langsung diikuti predikat. Artinya which, who, that ini merangkap sekaligus menjadi subjek, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan which, who, that diikuti predikat langsung, itu bisa teman-teman pendekkan. Nah, cara memendekkannya, teman-teman harus cek predikatnya. Ya, kalau predikatnya aktif, conjunction hilang, predikatnya rubah jadi verb ing. Kalau predikatnya nanti pasif, conjunction hilang, predikatnya jadi verb 3 saja. Kalau misalnya predikatnya hanyalah berupa to be atau linking verb ya yang nggak punya arti, hilangkan semuanya teman-teman. Tinggalkan informasi di setelahnya to be dan apit dengan 2 koma. Nah, itu nanti disebut dengan apositif atau informasi tambahan yang kalau teman-teman hapus tidak masalah. Gitu ya, teman-teman. Nah, contoh yang predikatnya aktif dulu. Kalau kita pendek. Contohnya gini. Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Nah, di situ kan yang mempekerjakan itu kan aktif ya, teman-teman, mempekerjakan. Ada objeknya juga di situ. Gitu ya. Nah, otomatis ini kalau kita mau pendekkan jadinya which-nya kita hapus, employs kita jadikan verb ing, jadinya employing. Nah, jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Jadi Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal atau terkenal untuk teknologi kendaraan listrik inovatifnya seperti itu. Nah, kemudian kalau predikatnya pasif, misal ya teman-teman, Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi kalau diartikan, Tesla yang didirikan atau yang dimulai pada tahun 2003, merevolusioner atau merubah gitu ya, industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan ada yang didirikan ya, pasif teman-teman. Nah, otomatis kita bisa pendekkan
which teman-teman hapus, was-nya juga dihapus. Tinggalkan verb 3-nya saja. Jadinya Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi Tesla yang didirikan pada tahun 2003 mengerubah industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, kalau misalnya di adjective clause itu menggunakan to be ya, teman-teman, atau kalimatnya itu nominal di anak kalimatnya, maksudnya di dependent clause-nya, maka hilangkan saja conjunction sama is-nya itu atau to be-nya itu. Tinggalkan informasi setelahnya to be, nanti jadi apositif. Jadi contohnya, Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tesla yang merupakan sebuah pencetus atau perintis dalam kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, karena conjunction adjective clause dan predikatnya hanya berupa to be, teman-teman bisa hapus. Jadinya Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Artinya sama, teman-teman. Tesla, sebuah pencetus dalam kendaraan listrik, memimpin di bidang transportasi berkelanjutan. Seperti itu. Nah, untuk adjective clause ini, walaupun dia paling beda ya, tapi dia paling sering keluar untuk bab dependent clause ini di soal structure TOEFL. Di antara noun clause, adverb clause, sama adjective clause, kalau pertanyaannya tentang dependent clause, yang paling sering muncul adalah adjective clause, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk penerapan materi yang kita pelajari hari ini ke contoh soal pertama ya, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di situ. Di situ ada are ya, subjeknya adalah tomatoes. Kemudian ada predikat lagi are used ya, teman-teman. Are used, subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kan kita membutuhkan conjunction harusnya, teman-teman. Tapi di situ nggak ada ya. Berarti ya sudah kita carikan conjunction. Masalahnya adalah di pilihan A, B, C, D ada dua conjunction, teman-teman. Antara Charlie atau Delta. Kalau yang alpha even itu kata keterangan ya atau adverb. Nggak bisa jadi conjunction. Because of juga sama. Beda dengan because saja ya. Because of itu preposisi. Sedangkan setelahnya subjek predikat. Nggak bisa, itu tempatnya conjunction, teman-teman. Oke, nah jadi antara Charlie atau Delta. Nah ini yang saya maksud, contoh soal dependent clause. Maka teman-teman akan lebih diuntungkan ketika teman-teman mengetahui perbedaannya although sama that. Although itu dipakai oleh adverb clause, teman-teman. Sedangkan that itu ada dua ya. That yang artinya bahwa itu punyanya noun clause. Sedangkan that yang artinya yang itu miliknya adjective clause. Gitu ya. Dan kalau dia adjective clause setelahnya tidak boleh lengkap, teman-teman. Oke, harus salah satu hilang, entah subjek atau objeknya. Nah, kita cek aja CSP-nya itu tempatnya itu sebagai apa di kalimat. Dengan cara teman-teman lihat induk kalimatnya yang nggak pakai conjunction. Nah, apakah sudah lengkap atau ada yang hilang? Nah, di situ yang nggak pakai conjunction, itu sudah ada subjek, sudah ada predikat, dan predikatnya pasif ya, teman-teman. Setelahnya diikuti keterangan. Nah, berarti satu-satunya yang bisa teman-teman masukkan di sini hanyalah keterangan. Ya, jadi kalau kalimatnya sudah lengkap, berarti kalimat tidak butuh apapun lagi. Yang bisa ditambahkan ke kalimat itu hanyalah kata keterangan. Nah, conjunctionnya adverb clause tadi adalah although. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang delta itu miliknya noun clause, nanti subjeknya double. Karena noun itu kalau di tempatnya di depan sebagai subjek. Ya, sudah ada they, subject pronoun, ditambahi dengan noun clause. Jadi nanti double seperti itu. Nah, jadi nanti kalau dibaca, although tomatoes are botanically fruits, they are commonly used as vegetables in cooking. Jadi kalau diartikan, meskipun tomat itu secara botanis gitu ya, adalah buah, mereka itu sering digunakan sebagai sayur-sayuran dalam masak-masakan, dalam makanan seperti itu. Itu ya. Boleh diulang kenapa tadi although, mungkin nanti bisa lewat rekaman ya Miss supaya tidak diulang-ulang. Kita ke contoh berikutnya saja. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Ya, nah di situ di setelah koma ada predikat is presented, teman-teman. Subjeknya adalah the Primetime Emmy Award. Nah, berarti kalimat ini kan sudah lengkap ya, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ ada predikat ataupun conjunction.
Nah, otomatis kalau teman-teman masukkan CSP di sini, yang bisa dimasukkan adalah entah itu adjective clause. Kenapa? Karena sebelumnya kata benda, teman-teman. Ya, kalau nggak gitu adverb clause. Adverb clause itu diletakkan di mana-mana boleh. Di tengah kalimat juga boleh, diapit oleh dua koma. Gitu ya. Nah, kita cek aja A, B, C, D. Yang alpha ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction tidak bisa. Kalau kalimat memiliki dua SP harus ada satu conjunction. Nah, kalau yang Charlie itu memang ada subjek predikat setelahnya, teman-teman. Ya, cuman yang saya sampaikan tadi, kalau kita pakai conjunction which, itu miliknya adjective clause ya, setelahnya tidak boleh lengkap, salah satu harus hilang. Oke, nah yang mana predikat is ini tidak membutuhkan objek teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang jatuh setelahnya to be itu bukan objek. Itu namanya complement. Kalau di Indonesia kita bilangnya keterangan. Padahal itu kata benda ya. Jadi ada tiga, ana. Jadi adjektif, kata sifat, noun, kata benda atau adverb, kata keterangan yang jatuh di setelah to be. To be yang berdiri sendiri seperti ini teman-teman. Itu adalah keterangan, bukan objek kalau kata benda. Gitu ya. Nah, maka karena predikatnya memang tidak butuh objek, maka yang harus dihilangkan adalah subjeknya. Seperti itu. Jadi yang Bravo ini salah karena which itu tidak bisa pakai subjek kalau dia pakai predikat to be. Jadi subjeknya harusnya hilang. Oke. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie, teman-teman. Itu miliknya adjective clause ya, yang mana subjek dan conjunction dirangkap jadi satu sama which-nya ini. Kalau yang delta ada conjunction tapi tidak ada predikat lagi, tidak bisa, ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the Primetime Emmy Award, which is a recognition for excellence in television programming, is presented annually. Jadi kalau diartikan, the Primetime Emmy Award yang merupakan sebuah pengakuan untuk pencapaian dalam program televisi disajikan setiap tahun atau diberikan setiap tahun seperti itu. Nah, kemudian contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada indicates ya, subjeknya data, ada conjunction that, subjeknya adalah a fifth of the projects. Kemudian ada predikat phase. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, berarti titik-titik ini kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, di situ ada turunan kata kerja involve. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha itu predikat ya, auxiliary verb. Kalau kita masukkan predikat lagi, nanti predikatnya double, ada tiga predikat. Sedangkan conjunction cuma satu, tidak bisa, teman-teman. Bravo juga sama, itu verb satu. Verb satu itu hanya bisa jadi predikat ya, yang mana kita tidak membutuhkan predikat lagi. Nah, kalau yang Charlie involving itu adalah pemendekan dari adjective clause ketika eh, predikatnya itu aktif. Jadi kalau kita panjangkan itu nanti adalah that involves. Sorry, maaf nggak pakai S ya teman-teman karena subjeknya yang dijelaskan maksud saya. Yang dijelaskan itu banyak, seperlima dari semua project. Atau 20% dari semua project itu kan banyak banget. Berarti nggak boleh pakai verb SIS. Pakainya verb satu teman-teman. Gitu ya. Nah, kemungkinan jawabannya Charlie. Kalau yang delta ini tidak bisa karena yang saya sampaikan tadi which itu setelahnya salah satu harus hilang. Sedangkan ini lengkap ada subjeknya, kemudian setelah titik-titik ada kata benda lagi itu sebagai objek. Ya, involve itu butuh objek, teman-teman. Nah, karena sudah ada objek setelahnya, maka subjeknya harusnya hilang. Tapi di situ tetap ada subjeknya, jadi yang delta tidak bisa. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, data indicates that a fifth of the projects involving infrastructure development face delays. Jadi kalau diartikan, data menyatakan menunjukkan bahwa seperlima dari proyek-proyek yang melibatkan perkembangan infrastruktur atau pengembangan infrastruktur menghadapi kemacetan atau mangkrak gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai materi kita hari ini dan contoh-contohnya tadi, silakan. Oke, kalau gitu kita ke latihan soal ya, teman-teman. Saya mute dulu. Oke, silakan. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silakan.
Oke, waktunya sudah habis dan sepertinya teman-teman belum, oh ternyata sudah ada yang menjawab. Jawabannya delta, mari kita cek bersama ya. Ada juga Bravo. Oke, kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah genetic engineering. Ini verb 3 ya, teman-teman. Pemendekan dari that is used. Nah, itu adjective clause terus dipendekkan, conjunction-nya hilang ya, verb 3 karena itu langsung preposisi. Nah, tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, masalahnya di pilihan A, B, C, D itu ada kata kerja lagi yaitu alter. Kalau kata kerjanya itu predikat, jadi harus ada conjunction-nya, jadi CSP. Kalau misalnya kata kerjanya itu bukan predikat, berarti itu adalah pemendekan dari apa namanya adjective clause ketika predikatnya aktif gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang alpha di situ ada predikat, ada subjek tapi tidak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang bravo, nah ini ada verb ing, teman-teman ya. Kemungkinan ini bisa karena dia adalah pemendekan dari that alters, sorry, subjeknya itu the genetic makeup, berarti betul, that alters gitu ya, genetic traits seperti itu. Jadi yang bravo kemungkinan bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi tidak ada conjunction tidak bisa. Kalau yang Delta juga sama ada subjek predikat lagi tidak ada conjunction tidak bisa. Jadi jawabannya yang Bravo ya teman-teman. Itu adalah pemendekan dari adjective clause ketika subjeknya jadi satu sama conjunction dan predikatnya aktif. Jadi kalau kita panjangkan atau berupa CSP yang masih urut ya, itu nanti jadinya that. Nah, yang dijelaskan itu ini teman-teman, the genetic makeup itu. Jadi that alters. That alters genetic traits. Saya singkat ya, GT, genetic traits teman-teman. Nah, karena predikatnya aktif, maka kalau dipendekkan conjunction hilang, predikatnya jadikan verb ing itu untuk adjective clause. Seperti itu. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, semuanya menjawab delta. Kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada set, subjeknya Colin Powell. Ada conjunction that, subjek lagi leadership, predikatnya adalah is solving ya teman-teman. Nah berarti kalimat sudah lengkap, subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat gitu ya. Berarti di titik-titik di situ. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada conjunction sama subjeknya ya. Semuanya ada conjunctionnya. Jadi cari CSP atau yang sudah dipendekkan ya teman-teman. Yang alpha di situ ada conjunction when diikuti. Nah, assign ini verb 3 ya teman-teman. Jadi ini adalah pemendekan dari adverbial clause, bukan adjective clause ya, tapi adverbial clause atau keterangan teman-teman. Nah, kalau kita panjangkan itu nanti when he was assigned. Jadi when he was assigned. Jadi predikatnya pasif. Karena pasif ketika dipendekkan tinggal when assigned saja. Jadi kemungkinan yang alpha bisa. Kita tahan dulu ya. Kalau yang bravo di situ ada conjunction when, subjeknya he, tapi tidak ada predikatnya. Karena verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah itu kalau was assigned nanti jadi pemanjangannya yang alpha ini teman-teman. Tapi nggak mungkin ada dua jawaban ya. Makanya sama si pembuat soal itu di apa pengecohnya atau distraktornya itu assign-nya itu harusnya predikat tapi dirubah menjadi bukan predikat. Karena kalau dia predikat nanti double nanti jawaban yang benarnya. Kalau yang Charlie ada when to assign, nah itu miliknya noun clause teman-teman. Noun clause itu kalau nggak subjek ya objek. Sedangkan dia berada di dua koma, bukan di subjek, bukan di objek. Ataupun kalau dimasukkan subjek nanti dia double subjek, subjeknya kan sudah cukup di kalimat ini. Kalau dia dibilang objek, objeknya apa? Sebelumnya tidak ada kata yang boleh punya objek. Jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang delta itu juga pemendekan adverb clause, teman-teman ya. Cuman assigning itu dia aktif ya, artinya menugasi. Yang mana harus ada objeknya.
Nah, setelahnya tidak ada objeknya, jadi yang salah di delta ini hanya penggunaan kata kerja aktifnya ini harusnya pasif ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, Colin Powell, when assigned to discuss leadership, said that leadership is solving problems. Jadi kalau diartikan, Colin Powell ketika ditugasi untuk membahas kepemimpinan, berkata bahwa kepemimpinan itu mengatasi masalah. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, sekarang kita membahas atau mengerjakan soal dependent clause yang error analysis, teman-teman. Dicoba dulu ya, jangan takut salah, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the Earth stratosphere itu kata benda ya di subjek, predikatnya is a layer, layer tunggal karena ada e-nya. Of di sini memisahkan kata benda layer sama the atmosphere ya supaya tidak nabrak. Jadi yang bravo tidak ada masalah. Containing, nah ini adalah pemendekan adjective clause yang dia itu aktif teman-teman. Jadi kalau kita mau panjangkan atau kita jadikan adjective clause-nya ya, itu nanti jadinya which contains karena dia aktif teman-teman. Atau that juga boleh, which contains karena dia tunggal ya yang dijelaskan atau yang tidak bisa dihitung. Nah, which contains. Nah, karena dia ada objeknya, berarti aktif sudah benar. Charlie tidak ada masalah, teman-teman. Nah, yang salah adalah yang delta. Kenapa yang delta ini salah? Ini sebenarnya bisa kita jawab menggunakan materi kita hari kedua. Teman-teman boleh hitung predikat di dalam kalimat ini. Di kalimat ini ada dua predikat. Predikat yang pertama adalah is, predikat yang kedua adalah influences. Yang mana harusnya ada conjunction, sedangkan di situ tidak ada conjunction, teman-teman. Ya, jadi yang salah adalah yang digarisbawahi. Is kan nggak digarisbawahi, teman-teman. Jadi yang salah yang digarisbawahi yaitu yang influences itu. Oke. Nah, harusnya kalau mau dimasukkan predikat lagi, di setelah koma itu harusnya ada conjunction which profoundly influences ultraviolet radiation absorption. Seperti itu. Ya, tapi karena nggak ada ya harusnya dipendekkan. Nah, kalau dipendekkan jadinya karena dia aktif, which influences ya teman-teman, jadinya verb ing. Jadi harusnya kalimatnya berbunyi, the Earth's stratosphere is a layer of the atmosphere containing ozone, profoundly influencing on ultraviolet radiation absorption. Jadi stratosfernya bumi merupakan sebuah lapisan atmosfer yang mengandung ozon yang sangat mempengaruhi penyerapan radiasi ultraviolet atau UV seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Karena subjek yang dijelaskan satu ya, teman-teman, yaitu layer of the atmosphere. Nah, layer of the atmosphere kan tunggal, teman-teman. Ya, di atmosfer pun dia juga nggak bisa dihitung. Artinya dianggap tunggal. Maka predikatnya itu mengikuti benda yang dijelaskan. Karena benda yang dijelaskan itu tunggal, kita anggap sebagai subjek. Jadi kan kalau teman-teman menemukan adjective clause itu kan ada yang langsung diikuti predikat. Misalnya yang ini ya, which influence. Misalnya, which influence. Nah, untuk teman-teman mengetahui bentuk dari influence ini ketika menyatakan fakta apakah verb 1 atau verb SIS, lihat benda yang dijelaskan. Benda yang dijelaskan di sini apakah tunggal, apakah jamak. Kalau jamak pakainya verb 1, influence. Kalau misalnya tunggal atau yang tidak bisa dihitung seperti ini, atmosfer kan tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Itu dianggap tunggal. Oke. Maka pakainya verb SIS. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, tapi ketika dipendekkan entah itu which influence atau which influences, semuanya balik ke verb ing. Tapi conjunction harus hilang kalau di adjective clause. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, semuanya menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, on each side of the human body, jadi di setiap atau pada masing-masing sisi dari tubuh manusia, there are pairs, ada pasangan-pasangan lungs, itu paru-paru ya teman-teman. Nah yang salah adalah yang Charlie, betul sekali teman-teman. Kalimat ini sama kayak yang tadi ya, ada dua predikat padahal tidak ada conjunction. Nah, ini connect itu kan kata kerja yang butuh objek, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya, maka teman-teman carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan pasif. Jadi harusnya connected ya, teman-teman. Kalimat yang benar, on each side of the human body, there are pairs of lungs connected to the trachea by bronchial tubes. Jadi kalau diartikan kurang lebih, pada masing-masing sisi dari tubuh manusia ada pasangan-pasangan paru-paru yang terhubung dengan trakea atau yang dihubungkan ke trakea gitu ya, dihubungkan oleh tabung-tabung bronkial. Nggak tahu ini apa ya teman-teman, cuman ini bahasa biologi seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab sorry, maksud saya Bravo, Bravo, semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama ya. The largest bird, nggak ada masalah kata sifat menjelaskan kata benda diletakkan sebelumnya. That's right ya, teman-teman. Is the ostrich. Nah, yang salah adalah yang Bravo ya, teman-teman. What itu conjunctionnya noun clause. Nah, di sini kalau kita masukkan noun clause, fungsinya di kalimat sebagai apa tidak jelas. Ya, ini tempatnya adjective clause, teman-teman, menjelaskan kata benda ostrich, burung unta ya. Jadi harusnya itu bukan what, tapi pakainya which. Oke. Jadi what itu miliknya noun clause, kalau which miliknya adjective clause. Jadi kalimat yang benar, the largest bird is the ostrich. Sorry maaf, nggak boleh pakai that ya, karena ada komanya teman-teman. Jadi pakainya which may be more than 9 feet tall and weigh over 300 pounds. Burung terbesar adalah burung unta yang bisa saja lebih dari atau yang bisa berukuran lebih dari 9 kaki tingginya dan berbobot lebih dari 300 pounds. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the New York City skyline provided inspiration for many of Edwards Hop. Gak ada masalah ya, Alpha sama Bravo, teman-teman. Nah, yang salah adalah yang Charlie. Sebentar, teman-teman tadi. Ya, yang salah adalah yang Charlie. Jadi, whose ini itu nggak bisa langsung diikuti predikat, teman-teman. Harus ada benda yang dijelaskan. Karena whose itu kalau jadi pertanyaan, itu menanyakan kepemilikan. Jadi, yangnya atau punyanya siapa gitu. Jadi, kalau dia jadi pertanyaan itu misalnya nih, kita tanya, eh buku siapa ini? Whose book is this? Atau ini punya siapa buku ini? Jadi whose is this book? Jadi itu menanyakan, otomatis harus ada benda yang miliknya yang ditanyakan itu, teman-teman. Jadi whose apa? Harusnya di sini ada kata bendanya, makanya whose noun. Kalau di conjunction yang tadi. Jadi yang salah adalah yang Charlie ya. Kalau yang delta itu setelah to be diikuti verb ing tidak ada masalah, terutama dia ada objeknya ya, teman-teman. Aktif berarti kan? To be verb ing itu aktif, dia ada objeknya di situ urban solitude.
Nah, jadi yang salah adalah yang Charlie itu harusnya pakainya which ya, itu adjective clause tapi yang which teman-teman. Oke, jadi nanti kalau dibaca, the New York City skyline provided inspiration for many of Edward Hopper's paintings, which are often depicting urban solitude. Jadi kalau diartikan, eh, gedung-gedung pencakar langitnya New York City gitu ya, memberikan inspirasi bagi banyak dari lukisan-lukisannya Edward Hoppers yang seringkali menggambarkan ke apa ya, solitude itu kesendirian teman-teman, atau mungkin kemandirian atau ketidaktergantungan ya, atau kesepian juga bisa itu artinya. Dan urban itu kota, jadi kota itu kalau dia diibaratkan di lukisannya Edward Hopper itu kayak manusia yang kesepian seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, semuanya menjawab bravo. Kita cek bersama. Solar energy is a renewable resource. Gak ada masalah. Is karena subjeknya dia tidak bisa dihitung, dianggap tunggal ya teman-teman. A menjelaskan kata benda resource. Yang mana dia juga tunggal, pakai a, tidak ada masalah. Nah, yang salah adalah yang bravo. Resource itu kan sumber daya, sumber apa ya? Sumber sumber daya alam, teman-teman. Yang mana itu kata benda mati, benda mati, bukan benda manusia ya. Nggak boleh pakai who. Who itu dipakai untuk benda manusia, gitu ya. Jadi harusnya pakainya which atau that, karena nggak ada komanya, pakai that nggak apa-apa, teman-teman. Maksudnya sebelumnya itu ya. Jadi kalimat yang benar, solar energy is a renewable resource that is, for all practical purposes, inexhaustible. Jadi kalau diartikan kurang lebih, energi matahari merupakan sejenis sumber daya alam yang bisa diperbarui, yang adalah atau yang gitu aja ya, untuk semua tujuan praktis atau kegunaan apapun, tidak pernah habis seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang dependent clause ya, materi kita terakhir di structure, teman-teman. Sambil saya absen, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh di unmute sambil saya respon nanti ya, teman-teman setelah saya absen. Oke, sudah selesai saya absen. Sepertinya di chat tadi ada yang ingin bertanya. Pakai which atau pakai that berarti boleh, betul. Kalau sebelumnya tidak ada komanya. Tapi kalau sebelumnya ada komanya, misal di sini ada koma ya, teman-teman tidak boleh pakai that. Seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaan which, who, that yang artinya yang tadi. That itu sebelumnya tidak boleh dikasih satu koma, teman-teman. Sebelumnya pas, gitu ya. Sedangkan which itu boleh. Seperti itu. Betul, seperti itu. Sir, kalau hewan, kata gantinya it. Kata gantinya kan it, betul. Conjunctionnya who atau which. Nah, untuk hewan ini tergantung, teman-teman. Jadi untuk makhluk hidup itu tergantung ya. Terutama hewan. Kalau tanaman atau tumbuhan sudah pasti it. Tapi kalau hewan karena dia punya jantan dan betina, teman-teman. Kalau kita misalnya sudah tahu hewan itu jantan atau betina, sebenarnya pakai who nggak apa-apa. Jadi kalau kita misalnya sangat menyayangi binatang, terus teman-teman misalnya merawat kucing katakanlah. Terus kucing itu jantan dan teman-teman misalkan namai Koko misalnya. Nah, itu pakai who nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Tapi atau kalau teman-teman misalkan mendengar nih orang sana ngomong binatang kok pakai who, berarti binatang itu dispesialkan sama orang tersebut. Seperti itu, teman-teman. Tapi untuk akademik, karena akademik itu harus netral ya, teman-teman, tidak boleh membawa perasaan, tidak boleh membawa perspektif pribadi, personal nggak boleh. Otomatis umumnya binatang itu pakainya adalah which. Seperti itu. Tapi teman-teman di bahasa Inggris sehari-hari misalnya mendengar kok ada binatang pakai who, jangan kaget. Bukan berarti, oh Mister P berarti salah. Kemarin katanya binatang nggak boleh pakai who. Takutnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau binatang pakai who tidak apa-apa. Tapi kalau di TOEFL karena
Misalnya nih teman-teman, saya juga pernah nemu binatang pakai who di TOEFL, tapi di reading. Itu ketika membahas tentang elephant, gajah. Nah, gajah itu pemimpinnya itu betina, teman-teman. Ya, jadi pemimpin kawanan gajah itu betina, namanya matriarch. Yang mana saya kaget juga waktu pertama kali tahu, duh, kok pakainya who. Terus saya cek di buku dan di Google ternyata boleh binatang pakai who. Seperti itu, Miss. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, Miss. Pakai who nggak apa-apa. Ketika di apa ya, antara dia sudah diketahui jantan betinanya atau kalau di sehari-hari itu kalau ketika kita menyayangi binatang itu dan kita sudah tahu cewek cowoknya, jantan betinanya maksud saya, seperti itu. Sama-sama, Miss. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Sepertinya aman ya. Atau nanti ketika teman-teman mereview videonya kembali dan mencatat, kemudian mengerjakan latihannya, kemudian teman-teman menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya lewat Japri ya, teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.